SMK Negeri 1 Kaunganten, yang saya hormati para orang tua murid siswa baru, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru karyawan SMK Negeri 1 Kaunganten, serta anak-anak semuanya, siswa kelas 10, siswa baru yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul pada acara yang sangat bermakna, khususnya bagi para putra-putri bangsa generasi penerus kita semuanya. Anak semuanya, siswa baru yang saya cintai, Anda sudah dinyatakan resmi diterima menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Kaunganten. Saya mengucapkan selamat pada anak semuanya karena keberhasilan Anda semuanya, dan selamat datang dan bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Kaunganten. Anak-anakku, siswa baru yang saya cintai, mulai hari ini Anda memasuki tahap pendidikan lanjutan. Setelah Anda berhasil menyelesaikan tahap pendidikan sebelumnya, atau pendidikan lanjut ini, Anda akan mengikuti suatu proses pendidikan yang lebih tinggi. 3 pokok penunjang yang menentukan keberhasilan mengikuti pendidikan ada 3 hal. Yang pertama adalah kedewasaan, kemandirian, dan kerja keras. Saya selaku wakil kesiswaan mengharapkan 3 hal tersebut tetap dapat dipertahankan sekuat tenaga, supaya Anda berhasil menyelesaikan studi dengan prestasi yang terbaik. Kami berharap kalian dapat menyelesaikan dan dapat menyesuaikan diri secepatnya dengan lingkungan baik, lingkungan baru yang Anda alami, yaitu lingkungan baru SMK Negeri 1 Kaunganten. Kami berharap kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ini, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di sekitar sekolah. Selain itu, kami juga berharap bahwa kalian semuanya siswa baru, siswa SMK Negeri 1 Kaunganten, untuk bisa mengikuti berbagai kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah ini. Salah satu kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah ini menjadi suatu wadah organisasi, yaitu OSIS. Dan saya berharap nanti kalian semuanya siswa kelas 10 bisa berkiprah dalam melatih diri untuk kedewasaan dengan suasana yang dipenuhi dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Bapak, Ibu, dan orang tua sekalian, salah satu tuntutan masyarakat terhadap pendidikan SMK ini adalah diciptakannya sebuah peserta didik yang siap kerja sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan SMK. Salah satunya melalui kegiatan teaching factory. Nanti siswa diharapkan bisa belajar secara langsung. Kalau yang otomotif nanti di dunia perbengkelan, yang multimedia dan komputer nanti langsung di laboratorium komputer. Dengan hal itu diharapkan setelah lulus nanti siswa tersebut memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan. Untuk Bapak Ibu guru yang kami banggakan, guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kalian semua di rumah. Kami sebagai orang tua mempunyai tugas dan misi yang sama, yaitu menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara jasmani maupun rohani. Melalui kegiatan yang ada di unit kesiswaan, para peserta didik siswa baru, nanti kalian juga akan dikenalkan pula dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kita ada 14 ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ini dimasuk di tahun yang kedua. Saya menduduki sebagai kesiswaan. Salah satu ekskul yang nanti kalian akan dalami, akan tekuni, misalkan ada ekskul PKC, ada pramuka, ada tari, English Club, pencaksilat, volleybal, sepak bola, seni film, pencipta alam, dan ekskul yang lain.
Anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, sungguh bulat tekad kami sebagai orang tua di sekolah dengan berbagai upaya agar anak-anak kami, anak-anak Bapak Ibu semua yang ketemu pada kami bisa betul-betul nanti menjadi sebuah generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Karena semakin berkembangnya dan majunya zaman dituntut penguasaan ilmu dan teknologi. Kami di Siwan juga selalu berproaktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Misalnya dalam rangka ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan RI peringatan 17 Agustus, ada kegiatan Popda, seni, ada kegiatan lomba mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah sampai ini semuanya bisa berjalan baik, tentunya berkat dukungan dari semua pihak. Bapak Ibu, orang tua wali yang saya banggakan dan anak-anak semua yang saya cintai, sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan, kami mengajak dengan sepenuh hati kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kabupaten yang baru. Anda sudah masuk dari keluarga besar SMA Negeri 1 Kabupaten dengan besar harapan segeralah bisa mengadaptasi diri dengan keadaan yang ada. Dari mulai mungkin cara adaptasi lingkungan, nanti Anda masuk sekolah, belajar menuntut ilmu sampai dengan nanti pada saatnya Anda dinyatakan lulus. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan lembaga karena kebetulan untuk tahun ajaran baru ini kegiatan MPLS yang dilaksanakan oleh kita sekolah dalam suasana pandemi yang memang harus betul-betul melihat beberapa aspek terpaksa dilakukan secara daring. Tetapi saya berharap dengan cara daring ini tidak akan mempengaruhi kualitas atau mutu dari melaksanakan kegiatan tersebut. Sekali lagi, dan semuanya jangan lupakan visi misi sekolah kita, sekolah yang unggul berwawasan lingkungan. Itu adalah merupakan visi-visi sekolah kita, sehingga harapan kami tujuan visi misi bisa tercapai pada saat nanti Anda sudah selesai dan menjadi orang yang dinyatakan berhasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, bila ada kata-kata yang kurang berkenan atas nama pribadi dan lembaga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, saya Sukanto, guru SMP Negeri 1 Kabupaten yang pada saat ini diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang telah bergabung dengan SMK Negeri 1 Kabupaten di berbagai jurusan seperti animasi, multimedia, teknik kendaraan ringan, dan teknik bisnis sepeda motor. Meskipun dalam proses pembelajaran melalui sistem daring, maka saya berharap manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sehingga kalian bisa memperoleh hasil maksimal selama belajar di SMK Negeri 1 Kabupaten. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi terkait dengan sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Kabupaten. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang tadi saya buka di awal, perkenalkan juga, saya adalah Sukanto seperti nama itu, alamatnya sudah ada, kemudian jabatan sesuai ada. Saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dan bidang saya, yakni sarana dan prasarana. Lanjut. Yang pertama, yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kabupaten adalah ruang administrasi atau kantor, di mana ruangan ini
sebagai induk dari SMK Negeri Kabupaten, di mana di situ ada ruang staf administrasi, ada ruang kepala sekolah, ada ruang meeting. Nah, ruang kepala sekolah tersendiri, terpisah dari dengan ruang yang lain, tapi terhubung dengan ruangan-ruangan sidang dan lainnya. Nah, begitu Anda masuk ke gedung utama ini, maka Anda akan masuk di ruang resepsionis atau ruang tunggu. Nah, di sebelah kiri posisinya. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada ruang kepala sekolah. Di sebelah kiri, di sebelah kanan posisinya ada di ruang tata usaha. Nah, kepala sekolah yang ada di sini ini satu kebetulan asli dari Purwokerto dan kepala TU-nya berasal dari Kabupaten. Kita lanjut. Sarana berikutnya adalah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini posisinya ada di lantai bawah, menempati ruang tersendiri, dan lantai atas adalah dipersiapkan untuk ruang tempat uji kompetensi kejuruan. Nah, di sini di ruang perpus ini ada fasilitas online. Jadi kalian para siswa bisa memanfaatkan dengan fasilitas online di sini ada. Dan jumlah buku-bukunya banyak. Realnya saya tidak menghitung. Silakan Anda datang saja ke perpustakaan untuk membacanya, untuk belajar ada di situ. Nah, semua buku pelajaran disediakan oleh sekolah yang disimpan di perpustakaan yang megah ini. Nah, untuk pembentukan karakter dan pendidikan budi pekerti, SMK Negeri 1 Kabupaten ada sebuah masjid, namanya Masjid Abu Bakar, di mana masjid ini menampung para siswa, guru, dan karyawan pada saat sholat fardu dan sholat Jumat. Kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu nanti di bawah kesiswaan. Kita lanjutkan. Berikutnya, yang terlihat ini adalah bengkel otomotif atau teknik kendaraan ringan. Nah, saya hanya menampilkan gedungnya saja, tapi isinya nanti akan dibahas detail oleh Ketua Jurusan Program Teknik Kendaraan Ringan, yakni Bapak Karyanto SPDT. Kita lanjut. Berikutnya adalah bengkel TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, di mana di dalamnya ini ada beberapa kendaraan sepeda motor, khususnya adalah Honda. Kenapa? Karena TBSM menjalin kerjasama dengan dunia industri, yakni PT AHM, di mana komandan dari jurusan TBSM dipegang oleh beliau Bapak Ahmad Hidayat. Kita lanjut. Ini adalah fasilitas berikutnya adalah lab multimedia dan animasi. Ada 2 lantai. Di mana untuk lab animasi di bawah pimpinan Bapak Rohmat Mantovani. Dan untuk jurusan multimedia di bawah pimpinan Bapak Tito. Kita lanjut. Anak-anakku sekalian, yang kalian lihat ini adalah ruang belajar. Anda bisa lihat bersih, rapi, sejuk. Ini posisi ini, ruang kelas yang disediakan ini ada 28 ruang kelas belajar ini. Sebagian dari ruang belajar yang nampak di sini. Ini khususnya ada di ruang bagian timur, paling timur. Ini adalah ruang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next. Nah, anak sekalian, kalian saya yakin sudah tahu. Bagi para siswa yang kemarin daftar ulang, itu menempati di Aula Megah SMK Negeri 1 Kabupaten.
Aula ini biasanya digunakan untuk rapat dewan guru, rapat wali murid dan kegiatan ekstra lainnya. Di situ ada ekstra badminton, kemudian tenis meja, taekwondo, dan lain sebagainya. Nah, lapangan upacara ini berada tepat di belakang gedung utama atau kantor. Jadi posisi lapangan upacara ini berada di tengah-tengah, di depan aula, di belakang kantor, di depan lab multimedia animasi, dan di depan ruang BPBK. Tampak sejuk, indah, dan bersih. Nah, untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler, ini sekolah juga menyediakan fasilitas namanya ruang kegiatan. Di situ bisa kalian lihat nampak ada sebagian pengurus OSIS dan pengurus pramuka. Ini kebetulan ada di sini. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler ini ruangannya ada di deretan yang bisa Anda lihat. Sesuai dengan program pemerintah untuk pencegahan COVID-19, maka SMK Negeri 1 Kabupaten menyiapkan fasilitas cuci tangan. Masing-masing gedung disiapkan kurang lebih ada 2 keran dan sabun untuk mencuci tangan. Jadi kalau para siswa nanti pas ke sekolah itu sudah tersiapkan. Dan sumber airnya ini insya Allah mencukupi untuk seluruh siswa. Dan ini terkoneksi dari 3 sumber airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kepada calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Kabupaten, kami ucapkan selamat karena telah melampaui proses PPDB. Perkenalkan, kami dari Humas atau Bidang Humas untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kehumasan. Perkenalkan, nama saya Iko Prasetyawan. Saya di sini ditunjuk sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk Bidang Humas. Beberapa staf saya, yang pertama adalah bagian Prakrin, itu nanti ada Bapak Mada Bayu, BKK bersama Bapak Karyanto, terus unit produksi Bapak Darmawan, selanjutnya dan dibantu oleh beberapa kepala kompetensi keahlian yang lainnya. Ruang lingkup Humas adalah hubungan masyarakat, di mana dalam hal ini Humas itu sebagai corongnya sekolah. Informasi yang berada di sekolahan nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat dan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap SMK Negeri 1 Kabupaten. Beberapa ruang lingkup dari Humas, yang pertama adalah sosialisasi sekolah. Di sosialisasi sekolah ini biasanya kami laksanakan di awal tahun atau menjelang awal tahun, terutama ketika untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru. Jadi beberapa calon siswa SMK Negeri 1 Kabupaten kemarin yang menghubungi saya, itu saya selaku Humas. Jadi sudah banyak ya teman-teman semua siswa-siswi yang menghubungi saya. Selanjutnya, sosialisasi sekolah itu berupa selain PPDB adalah kegiatan-kegiatan yang lain, semacam rapat pleno. Nanti kita akan menghubungi orang tua wali. Selanjutnya Prakrin juga masuk dalam ranah Humas. Yang kedua, wilayah Humas itu adalah di Prakrin. Prakrin adalah praktek kerja industri, di mana ciri khas dari sebuah SMK adalah adanya Prakrin. Nah, Prakrin ini untuk SMK Negeri 1 Kabupaten menggunakan durasi waktu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan setelah siswa-siswi belajar di SMK Negeri 1 Kabupaten, nanti di semester 5 dan
4 dan 5 nanti akan disalurkan ke industri-industri yang sesuai dengan bidang keahliannya selama 6 bulan. Selanjutnya di kehumasan juga membawai mengenai kelas industri. Kelas industri ini adalah program kerjasama antara dunia industri dengan dunia sekolah, di mana beberapa kompetensi keahlian yang kita miliki itu sudah melaksanakan kerjasama dengan bidang industri, semacam TSM, TBSM, bekerja sama dengan Astra Honda Motor. Sementara untuk multimedia bersama dengan Axio, dan menyusul untuk TKR dan animasi di industri lainnya. Selain itu, di Humas juga nanti kegiatannya untuk siswa adalah kunjungan industri. Kunjungan industri ini berfungsi untuk memperkenalkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kalimantan dengan budaya kerja di industri. Beberapa industri yang sudah kita jalin kerjasama untuk kunjungan industri itu ada Astra Honda Motor. Untuk Astra Honda Motor setiap tahun jurusan TSM ada jatah ke sana. Kemarin ada ke Suzuki, Kawasaki. Terus untuk jurusan multimedia dan animasi ada di TV-ku. Selanjutnya TV-TV di Indonesia yang sudah bekerja sama untuk kunjungan industri, serta industri-industri lain yang sesuai dengan kompetensinya. Di Humas, setelah siswa lulus itu ada sebuah kewajiban untuk menyalurkan di bursa kerja khusus. Jadi di kami di Humas nanti setelah siswa-siswi selesai selama 3 tahun mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Kalimantan, kami mempunyai wadah yaitu bursa kerja khusus, di mana kita akan menghubungkan antara calon tenaga kerja dengan pihak industri. Beberapa industri yang sudah bekerja sama dengan kami, contohnya adalah United Tractor. Kita setiap tahun mengadakan tes di aula SMK Negeri 1 Kalimantan. Selanjutnya ada ADM, AHM, Astra Honda, Astra Daihatsu, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar lainnya yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Kalimantan. Dan tidak menutup kemungkinan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kalimantan juga bisa bekerja di luar negeri. Beberapa siswa-siswi juga sudah sukses melanjutkan atau bekerja di luar negeri, misal Jepang, Malaysia, Korea, dan lain-lainnya. Selanjutnya di Humas itu juga ada unit produksi. Unit produksi ini adalah sebagai wadah dari siswa-siswi untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang kewirausahaan dan juga kejuruannya. Untuk unit produksi di jurusan komputer, animasi dan multimedia itu ada video syuting, pemotretan, selanjutnya hal-hal desain, hal-hal lain yang berhubungan dengan komputer. Untuk jurusan otomotif itu dibuka unit produksi tentang servis sepeda motor, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di SMK Negeri 1 Kalimantan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bergabung dengan SMK Negeri 1 Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Ristiadi SPD. Saya di sini selaku Kakom di jurusan Multimedia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang jurusan Multimedia. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah diterima di sekolah ini. Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga SMK Negeri 1 Kalimantan, khususnya jurusan Multimedia. Oke, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan secara rinci tentang jurusan multimedia pada tayangan berikut ini. Kali ini kita akan berkenalan dengan kompetensi keahlian multimedia. Nah, jadi teman-teman yang multimedia,
silahkan bisa menyimak ini, dan teman-teman yang lain ya silahkan menyimak juga untuk lebih mengetahui di Kawungatan itu ada jurusan multimedia. Multimedia itu seperti apa sih? Nah, di sini nanti. Oke, yang pertama kita kenalan dulu sama guru-guru produktif dan stafnya di Kompetensi Keahlian Multimedia. Yang pertama ada Pak Darmawan ST. Nah, kalian di sini bisa biasanya dipanggil Pak Dar. Nah, gitu ya. Beliau nanti akan mengampu di kelas 12 dan juga di kelas 10, ada satu kelas di kelas 10. Nah, jadi nanti kalian yang pengajarnya Pak Dar nanti akan ketemu beliau gitu ya. Oke, yang berikutnya ada Bu Siti Fatonah ST. Nah, teman-teman bisa manggilnya Bu Siva. Nah, biasanya Bu Siva. Di sini beliau nanti ngajar kelas 10 dan kelas 11. Jadi teman-teman nanti di kelas 10 akan bertemu beliau di mata pelajaran kalau nggak salah dasar desain grafis gitu ya. Yang berikutnya Pak Vindan Anggit Garnida. Nah, teman-teman bisa panggilnya Pak Vindan. Nah, di sini Pak Vindan juga ngajar kelas 10 juga. Beliau ngajar komputer jaringan dasar. Jadi teman-teman nanti ketika mapel itu akan bertemu dengan beliau. Oke, lanjut. Nah ini saya sendiri, Tito Ristiadi SPD. Saya di sini dipercayakan sebagai ketua kompetensi atau ketua jurusan di multimedia. Yang berikutnya ada Bu Tatik Budi Astuti. Kalian teman-teman bisa manggil di sini Bu Tatik. Nah, di sini Bu Tatik kebetulan nggak ngajar kelas 10 ya. Jadi nanti teman-teman mungkin akan sering ketemu di sekolahan kalau udah masuk, tapi beliau nggak masuk kelas kalian gitu. Nah, beliau sekarang ngajar kelas 12. Yang berikutnya, nah ini Torikon NH. Nah, Torikon NH, Torikon di sini selaku toolman. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman akan berurusan dengan Mas Torikon apabila teman-teman mau menggunakan lab, mau meminjam alat atau ada alat yang error. Nah, teman-teman nanti urusannya dengan Mas Torikon di sini. Oh iya, sekedar info saja, Mas Torikon sini juga dulu alumni di SMK 1 Kawungatan. Nah, jadi teman-teman yang mau tanya-tanya gimana sih di SMK Kawungatan sih belajarnya, nah teman-teman bisa tanya nih ke Mas Torikon yang ini. Ya, oke. Ya, yang berikutnya ada fasilitas kompetensi keahlian multimedia. Ada apa aja sih di kompetensi keahlian multimedia? Fasilitasnya apa aja sih yang nanti kalian dapat? Nah, yang pertama ada lab multimedia. Nah, di sini kita punya 3 lab ya untuk multimedia. Multimedia kita punya 3 lab, tapi secara keseluruhan kita punya 5 lab ya di SMK ini. Tapi untuk yang khusus multimedia itu ada 3. Yang pertama adalah multimedia, itu yang di lantai 1. Mungkin teman-teman pernah datang ke sekolahan di gedung yang tingkat. Nah, itu yang bawah ada lab multimedia. Nah, di sini ada 36 komputer. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir kalau tidak punya laptop atau tidak punya komputer sendiri. Nah, nanti di sini teman-teman bisa satu anak satu laptop, jadi belajarnya kalian bisa lebih maksimal gitu ya. Nah, ini masih lab multimedia, bisa kalian lihat komputernya banyak di situ. Yang berikutnya di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu lab semua itu. Nanti ada lab kita juga. Nah, lab yang kedua ini ada lab pemrograman, itu letaknya di lantai 2. Teman-teman mungkin lihat gedung yang tingkat itu, kalau naik di situ ada lab pemrograman. Nah, teman-teman juga bisa pakai di sini. Nah, di sini juga komputernya ada 36 sejumlah anak, jadi kalian nggak usah khawatir nggak kebagian gitu ya. Oke, yang berikutnya ada lab Axio. Nah, lab Axio di sini juga komputernya sudah 36, jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak dapat komputer gitu ya. Nah, di sini ada 3 lab, jadi teman-teman di sini bisa pakai semua. Nanti mungkin bergantian makainya dengan kelas yang lain. Jadi tenang aja, kita udah bagi jadwal. Ketika udah masuk, nanti teman-teman ketika jatahnya lab, kalian akan pakai lab seperti itu. Ya, ini masih lab Axio. Nah, oke, yang berikutnya kita punya 3 lab.
agar penggunaannya lebih nyaman untuk semuanya, kita ada peraturan-peraturan penggunaan lab, tapi saya nggak akan bahas semuanya, nanti silahkan baca aja. Nah, saya akan menjelaskan yang penting-penting saja. Oke, yang berikutnya di sini ada peraturan penggunaan lab. Yang pertama, di sini teman-teman ketika masuk lab, teman-teman di sini harus dengan seizin kepala bengkel atau guru mata pelajaran produktif multimedia, atau dengan izinnya ke Mas Torikot gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman mau pakai lab di sini izin dulu. Nah, jadi nggak bisa seenaknya langsung masuk keluar masuk lab gitu ya. Nah, kalian harus izin dulu. Dan setelah masuk pun kalian nanti sebelum menyalakan komputer harus izin dulu. Ketika sudah mendapatkan izin, kalian baru dipersilahkan untuk menyalakan komputer. Nah, gitu ya. Jadi biar semuanya nyaman, enak ketika pakai komputernya, alatnya terjaga, kalian harus mematuhi peraturan ini. Silahkan dibaca saja. Oke, nah di sini teman-teman juga nggak boleh makan dan minum di dalam lab biar tetap bersih. Terus sebelum masuk dan sesudah menggunakan lab, kalian diminta untuk ya gampangnya dipiketin dulu lah ya, dipiketin dulu. Ketika mau menggunakan, piketin dulu, disapu. Nanti setelah pakai disapu lagi biar tetap bersih. Teman-teman yang setelah kalian mau pakai juga itu lebih nyaman ya. Silahkan dibaca peraturannya gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi multimedia kali ini. Nah, silahkan kalian pelajari peraturannya, tata tertibnya untuk penggunaan lab, penggunaan fasilitas multimedia. Kita jaga bareng-bareng. Nanti ketika masuk kalian bisa memanfaatkan itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mantovani, Ketua Jurusan Animasi SMK Negeri 1 Kabupaten, mengucapkan selamat atas keberhasilan siswa-siswi dalam mengikuti seleksi penerimaan siswa baru SMK Negeri 1 Kabupaten. Dalam kegiatan MPLS ini, saya akan berbagi sedikit tentang animasi. Tapi sebelumnya, saya perkenalkan dulu guru-guru staf pengajar untuk jurusan animasi. Yang pertama ada Bapak Muhalim, Ibu Munawaroh, Bapak Jainal, Ibu Hirmi Nursanti, dan saya sendiri. Pengertian animasi. Animasi merupakan suatu teknik menampilkan gambar berurutan sehingga penonton merasakan adanya ilusi gerakan pada gambar yang ditampilkan. Film animasi pendek pertama dalam format film standar adalah Humorous Face of Funny Face pada tahun 1906 yang diproduksi oleh kartunis surat kabar Amerika, J. Stuart Burton. Film animasi ini menggambarkan seorang kartunis yang tengah menggambar wajah di sebuah papan tulis. Beliau juga membuat animasi pendek berjudul The Ancient Parade. Animasi di awal era film bicara. Pada tahun 1928, Hockey Works, animator dan kartunis studio Disney, mengembangkan karakter baru untuk menyaingi karakter Felix the Cat. Kemudian lahirlah karakter Mickey Mouse. Mickey Mouse muncul pertama kali dalam Plan Crazy, serta diikuti Steamboat Willie. Steamboat Willie juga tercatat sebagai film animasi pertama yang menggunakan sinkronisasi suara. Periode emas film animasi di era klasik. Selain sukses dengan seri Mickey Mouse, Disney juga sukses besar dengan seri kartun Silly Symphony. Selama satu dekade, seri Silly Symphony sukses menyabet 7 Oscar untuk kategori animasi pendek terbaik. Flowers and Tree pada tahun 1932 adalah peraih Oscar pertama untuk studio Disney, serta tercatat sebagai film animasi pertama yang menggunakan teknologi 3 warna atau Technicolor. Disney mengawali rentetan suksesnya melalui animasi klasik Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937,
yang tercatat sebagai pencetak keuntungan terbesar pada tahun rilisnya. Film yang merupakan perpaduan roman, fantasi, serta musikal ini menjadi formula dasar bagi film-film klasik Disney berikutnya, seperti Pinocchio pada tahun 1940, Bambi pada tahun 1942, Cinderella pada tahun 1950, dan lain sebagainya. Studio Warner Bros. Bersama tim animatornya yaitu Isadore Friese-Freleng, Bob Clampett, Chuck Jones, serta Tex Avery bersaing dengan Disney melalui seri Looney Tunes. Melalui seri inilah ikon-ikon kartun klasik seperti Porky Pigs, Bugs Bunny, Elmer Fudd, dan lain sebagainya mulai bermunculan. Sementara itu, studio MGM bersama William Hanna dan Joseph Barbera menjadi rival serius Disney dan WB melalui seri kartun populernya, Tom and Jerry. Dua karakter ini muncul pertama kali dalam Puss Gets the Boot pada tahun 1940. Sukses film ini berlanjut hingga 2 dekade ke depan yang diproduksi hingga lebih dari 100 judul. Dalam dekade 40-an saja, tercatat ada 5 judul film yang meraih Oscar, yakni Yankee Doodle Mouse pada tahun 1943, Mouse Trouble pada tahun 1944, Quiet Place pada tahun 1945, The Cat Concerto pada tahun 1946, serta The Little Orphan pada tahun 1948. Perkembangan di era 80-an hingga kini. Pada era akhir 80-an hingga pertengahan 90-an, Disney kembali berjaya dengan film-film animasi konvensionalnya seperti pada era klasik. Diawali dengan kisah si putri duyung, The Little Mermaid, pada tahun 1989, yang sukses luar biasa sehingga pihak studio semakin bergairah memproduksi animasi sejenis. Kesuksesannya berlanjut melalui film-film animasi seperti The Beauty and the Beast pada tahun 1991, Aladdin pada tahun 1992, The Lion King pada tahun 1994, Pocahontas pada tahun 1995, serta Mulan pada tahun 1998. Selain sukses komersil, The Beauty and the Beast juga tercatat sebagai film animasi pertama yang meraih nominasi Oscar untuk film terbaik. Sementara The Lion King pada masanya mencatatkan diri sebagai film animasi terlaris sepanjang sejarah. Semenjak era digital mendominasi, popularitas animasi tradisional Disney semakin menurun. Tercatat Home on the Range pada tahun 2004 adalah film 2D terakhir yang diproduksi oleh Disney. Pencapaian mengagumkan juga diperlihatkan film komedi Who Framed Roger Rabbit pada tahun 1988 yang mampu menggabungkan animasi dengan aksi nyata secara meyakinkan. Teknik animasi stop motion rupanya juga masih menjadi pilihan terbukti dengan suksesnya film The Nightmare Before Christmas pada tahun 1993, James and the Giant Peach pada tahun 1996, Chicken Run pada tahun 2000, serta Wallace and Gromit The Curse of the Were Rabbit pada tahun 2005. Animasi 2D juga rupanya masih menjanjikan melalui adaptasi seri kartun televisi seperti South Park, Bigger, Longer, and Uncut pada tahun 1999, The SpongeBob SquarePants Movie pada tahun 2004, serta The Simpsons Movie pada tahun 2007. Rekayasa digital atau CGI pada pertengahan dekade 90-an akhirnya mulai mengambil alih teknik animasi konvensional dengan pencapaian grafis yang sangat mengagumkan. CGI pun sudah lazim digunakan untuk efek visual film-film non-animasi seperti Terminator 2 pada tahun 1991 dan Jurassic Park pada tahun 1993. Dimotori oleh studio animasi Pixar, teknologi CGI mulai mendominasi pasar film-film animasi yang diproduksi pada dekade ini hingga mendatang. Bekerja sama dengan Disney, Pixar mengawali suksesnya melalui Toy Story pada tahun 1995
yang menjadi tonggak sejarah perkembangan animasi di era digital. Kolaborasi Disney Pixar berlanjut melalui film-film sukses berkualitas tinggi seperti Toy Story 2 pada tahun 1999, Monster Inc. pada tahun 2001, Finding Nemo pada tahun 2003, serta The Incredibles pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Disney membeli studio Pixar dan terbukti sukses dengan film-film berikutnya, seperti Ratatouille pada tahun 2007, serta yang baru lalu Wall-E pada tahun 2008. Studio DreamWorks menjadi rival serius Disney melalui Shrek pada tahun 2001 serta sequelnya Shrek 2 pada tahun 2004 yang sukses begitu fenomenal. Studio 20th Century Fox juga sukses melalui Ice Age pada tahun 2002 bersama sequelnya Ice Age 2 The Meltdown pada tahun 2006. Film luar Amerika, walau tak mampu bersaing secara komersil, mereka menampilkan sesuatu yang berbeda, sekaligus mampu bersaing dalam ajang bergengsi Staraf Academy Awards. Setelah sukses internasional melalui Princess Mononoke pada tahun 1997, film animasi Jepang atau anime akhirnya mampu meraih Oscar melalui film fantasi petualangan unik, Spirited Away pada tahun 2002. Film-film animasi unik produksi Prancis juga mendapat pengakuan tinggi di ajang yang sama, seperti The Triplet of Belleville pada tahun 2003 serta Persepolis pada tahun 2006. Oke, itu adalah sedikit gambaran tentang animasi. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi maka terjawab sudah apa yang ada di benak kita, apa itu animasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah animasi Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan apapun rezeki yang kita terima saat ini. Alhamdulillah, perkenalkan, saya Ahmad Hidayat SPD, alamat saya di Gedung Merja Cilacap. Jabatan saya saat ini di SMK Negeri 1 Kawangan adalah Kepala Kompetensi Kejuruan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Pertama-tama, kami ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian atas diterimanya di SMK Negeri 1 Kawangan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman raih, cita-cita untuk masuk sekolah mendapat hal yang terbaik. Kemudian yang kedua, kami berpesan gunakan kesempatan sekolah di SMK 1 Kawangan sebaik mungkin agar cita-cita yang teman-teman cita-citakan bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, silakan untuk lebih jelas terkait jurusan TPSM kita simak paparan berikut ini. Terima kasih. Oke, marilah kita lanjutkan pembahasan profil singkat TPSM SMK N1 Kawunganten. Yang pertama kita awali dari pengertian terlebih dahulu. Teknik dan bisnis sepeda motor atau TPSM adalah kompetensi keahlian pada bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa, program studi keahlian teknik otomotif, yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor roda 2, sehingga fokus kita di TPSM adalah kendaraan sepeda motor. Kemudian TPSM Saka atau SMK Negeri 1 Kawangan pada tahun 2017, tepatnya 21 April 2017, menandatangani MOU atau kesepakatan bersama dengan PT AHM, sehingga mulai saat itu TPSM Saka resmi menjadi binaan dari PT AHM, sehingga nanti terkait kurikulum, terkait apapun media praktek, alat praktek akan disesuaikan dengan industri. Kemudian ruang lingkup pembelajaran yang ada di TPSM adalah yang pertama, perawatan dan perbaikan engine sepeda motor. Ini terkait dengan mesin sepeda motor. Kemudian perawatan dan perbaikan sistem pemidah tenaga sepeda motor. Misalnya teman-teman mengenal istilah kopling, mengenal istilah transmisi, nanti akan dibahas pada materi ini. Kemudian perawatan dan perbaikan sasis dan suspensi sepeda motor. Sasis, rangka, kemudian rem, dan lain sebagainya. Yang terakhir, perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan sepeda motor, baik kelistrikan engine atau kelistrikan mesin,
ada sistem pengapian, busi dan lain sebagainya, dan kelistrikan bodi, lampu dan lain sebagainya. Terkait praktek di TPSM nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti ada di lab engine atau lab maintenance, dan praktek meja nanti fokus pada perbaikan mesin. Kemudian yang kedua adalah lab chassis, nanti fokusnya ada di rangka, suspensi, rem dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah di bengkel atau di lab kelistrikan. Kemudian keunggulan dari TPSM Saka adalah yang pertama, lab sesuai dengan standar yang ditentukan oleh PT AHM, karena kita sebagai binaan PT AHM. Yang kedua adalah kelas menyesuaikan dengan aturan yang ada di PT AHM. Kemudian media praktek, alat praktek dan lain sebagainya yang ada di bengkel menyesuaikan dengan standar dari Astra Honda motor itu sendiri. Kemudian yang keempat, guru produktif telah dilakukan atau telah melaksanakan diklat di main dealer, sehingga kualitas dari pembelajaran insya Allah akan terjaga sesuai dengan standar yang ditentukan oleh PT Astra Honda Motor. Kemudian yang selanjutnya, nanti PT AHM akan menjadwalkan guru tamu, sehingga nanti akan ada guru tamu yang akan menjelaskan terkait teknologi-teknologi yang ada di motor Honda. Selanjutnya, siswa akan melaksanakan praktik kerja industri atau PKL di bengkel resmi AHAS sesuai dengan ketentuan AHM. Jadi nanti semuanya akan di PKL-kan di AHAS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, prioritas lulusan untuk kerja di AHM di seluruh Indonesia dalam hari ini, baik di PT-nya ataupun di mitranya di bengkel AHAS. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang selama kurang lebih 3 tahun akan kita laksanakan bersama di samping KBM atau kegiatan belajar mengajar di kelas dan praktikum di lab. Yang pertama adalah nanti siswa akan melaksanakan PKL di AHAS sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah nanti akan dilaksanakan kunjungan industri ke PT AHM. Di kunjungan industri ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan, kemudian sikap dan etos kerja dari karyawan PT AHM yang bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa kita siapkan sejak dari sekarang untuk menempuh jenjang cita-cita atau karir yang kita inginkan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah kita akan dibekali dengan kegiatan safety riding. Dalam hari ini bagaimana tata cara kita untuk berkendara dengan baik dan benar. Mungkin kita sekarang bisa berkendara, tapi belum tentu semua orang bisa berkendara dengan baik dan benar. Maka di kegiatan ini kita akan diajarkan bagaimana tata cara berkendara dengan baik dan benar, akan aman semuanya. Kemudian yang terakhir, kami tutup dengan sebuah quote, "Jika kau keras pada dirimu, maka dunia akan lembut kepadamu." Sehingga ketika teman-teman sudah masuk ke sekolah saat ini, maka bekerja keraslah, belajar dengan sungguh-sungguh, agar nanti kelak dunia itu atau cita-cita teman-teman akan terlaksana dengan baik, akan membanggakan semuanya, baik diri sendiri, bahkan orang tua dan lain sebagainya. Atas izin Allah SWT. Yang terakhir yang jangan lupa adalah di samping belajar dengan baik, kita juga terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kami akhirkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Karyanto, tinggal di Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.
untuk di SMK Negeri 1 Kawunganten kebetulan saya mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada kalian semua, anak-anakku semua yang telah resmi menjadi anggota keluarga besar SMK Negeri 1 Kawunganten setelah mengikuti seleksi PPDB online kemarin. Kemudian yang kedua, walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus belajar jarak jauh, kalian tetap semangat, manfaatkan waktu yang ada selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kawunganten supaya apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Kemudian yang terakhir, untuk lebih mengenal lebih jauh tentang jurusan Teknik Kendaraan Ringan, dapat kalian simak melalui slide yang akan saya tayangkan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, berikut akan saya sampaikan mengenai teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO di SMK Negeri 1 Kawunganten. Yang pertama adalah guru dan karyawan pada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif SMK Negeri 1 Kawunganten. Yang pertama ada Bapak Muhammad Wirahmanto, kemudian yang kedua ada Bapak Eko Prastiawan SPDT, beliau adalah Wakahumas di SMK Negeri 1 Kawunganten. Kemudian yang berikutnya, saya sendiri, Karyanto SPDT, selaku Ketua Kompetensi Keahlian TKRO. Kemudian berikutnya ada Bapak Nur Samsudin SPD. Berikutnya lagi ada Bapak Sukanto SPD. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana. Yang berikutnya ada Bapak Septiana Sulhamid SPD. Dan Bapak Muhammad Sadudin Ataf Tazani SPD. Kemudian masih ada satu lagi yaitu Bapak Asep Prianto selaku Toolman untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Kemudian yang berikutnya, kompetensi yang diajarkan di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Yang pertama ada gambar teknik, kemudian yang kedua teknologi dasar otomotif, yang ketiga pekerjaan dasar otomotif. Ketiga kompetensi ini akan didapatkan ketika kalian berada di kelas 10. Kemudian yang berikutnya ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Untuk 3 kompetensi kalian yang di bawahnya ini, itu nanti akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Ini adalah ruangan bengkel utama untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Ada beberapa merek kendaraan yang ada di dalam bengkel yang biasa digunakan untuk praktek. Kemudian ini adalah foto dari anak-anak yang sedang melakukan praktek overhaul dan praktek tune-up. Baik siswa laki-laki maupun perempuan, kami perlakukan sama-sama harus melakukan praktek yang sudah diagendakan oleh guru yang mengampu. Yang ini adalah foto dari seorang cewek yang sedang melakukan tune-up pada kendaraan konvensional. Kemudian ini adalah gambar wheel balancer atau penyeimbang roda. Ini praktek rem yang sedang dilakukan oleh kakak kelas kalian. Sekali lagi, baik siswa perempuan maupun siswa laki-laki, kami perlakukan sama. Kemudian ini adalah contoh dari trainer sistem pengisian. Dan ini adalah trainer sistem AC. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat kalian, anak-anak yang mengambil kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Manfaatkan waktu yang ada ketika pelajaran praktek, tolong lakukan sebaik-baiknya.